ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah lakal hamdu ya Allah. Yang pertama-tama yang saya muliakan adalah sahibul majlis, ketua daripada majlis taklim ini, atau ketua daripada Masjid Al-Muslimun ini, masabat nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah lakal hamdu ya Allah. Yang pertama-tama yang saya muliakan adalah sahibul majlis, ketua daripada majlis taklim ini, atau ketua daripada Masjid Al-Muslimun ini, ketua kita yaitu Bapak Widodo, Bapak Asep, dan juga yang mengundang kita Bapak Widodo dan bapak-bapak lainnya, para sesepuh, para ustadz, para ibu-ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, rasa pengagungan saya kepada antum-antum atau kalian semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu majlis taklim, yang mungkin ini adalah salah satu penyebab dari turunnya rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di antara kita sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan agung kita, Nabi mulia kita, suri tauladan kita sekalian, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gawe kita ini adalah gawe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farqa'u." Apabila kita lewat di salah satu taman surganya Allah, maka hendaklah kita singgah, kita mampir. Untuk apa? Untuk datang, untuk mengambil daripada sedikit hikmah daripada majlis taklim tersebut atau tempat ilmu tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kira-kira apa itu taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini surga, ada di bawahnya taman surga, yang mana dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum." Dengan kita berzikir, zikir itu artinya Pak Bu, kita itu ingat sama Allah. Kita itu tidak lupa sama Allah. Gawe kita di dalam dunia ini, gawe kita selama hidup di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bacaan kita di dalam salat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Waalaikumsalam. Apa? Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini seperti wong yang sedang menyeberangi daripada jalan. Kalau kita hati-hati nyebrang jalan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, ada mobil lah beda, insya Allah kita selamat sampai ke seberang jalan. Tetapi kalau kita jalan ngonyong-ngonyong, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, tidak peduli, ada bahaya yang menghantam kita, maka jangan salahkan diri kita, maka jangan salahkan uang yang nomor kita, karena kita tidak hati-hati. Begitupun kita di dalam dunia ini. Kalau kita tidak menjaga akidah kita, kalau kita tidak menjaga keimanan kita, kalau kita tidak menjaga keislaman kita, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli nerakanya orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita terutama yang hadir di majlis taklim di Masjid Al-Muslimun ini menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dan dimasukkan di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa masuk surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, para hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang-panjang kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara menjaga sholat kita, bagaimana cara menjaga daripada lisan kita atau mulut kita ini. Karena di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, di dalam kitab Arba'in Nawawi kalangan Imam An-Nawawi, hadis ke-29, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimana dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau ini terkenal salah satu sahabat yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Atau kakek kita daripada uang tua kita dulu galak cerita tentang suatu cerita yang pernah sering kita dengar, yaitu cerita tentang salah satu orang yang sangat lucu, yaitu bernama Abu Nawas. Abu Nawas ini semasa hidupnya adalah seorang ahli syair, penulis puisi. Sebelum beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gawenya adalah menulis puisi tentang memuji perempuan atau suatu pujian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa hal, yaitu di dalam akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal, beliau merasa sudah saatnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sebelum beliau meninggal, beliau menuliskan salah satu syair, yang mana apabila kita baca syair ini setelah habis Jumat, diriwayatkan, dikatakan oleh para ulama mengatakan, apabila kita membaca salah satu syairnya Abu Nawas ini setelah habis Jumat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita. Apa syairnya? Mungkin di antara kita sering dengar,
dan sering dinyanyikan oleh orang-orang di dalam syairnya, yaitu apa bunyinya? Ilahi lastulil firdausil a'la. Beliau Abu Nawas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi ya Allah, lastulil firdausil a'la. Aku ini tidak pantas masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjutkan oleh Abu Nawas, wala aqwa 'alan naril jahim. Dan aku tidak kuat ya Allah, kalau seandainya engkau cemburkan aku, masukkan aku ke dalam api nerakamu. Aku tahu aku ini memang banyak dosa. Aku tahu aku ini galak maksiat. Salat aku kadang bolong. Aku galak ngomong yang kotor. Tapi apa? Kata Abu Nawasnya, makanya kalau kita doa, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala di tengah sujud kita, di tengah tangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita mengharapkan daripada rahmat beserta ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Abu Nawas tersebut, aku tidak kuat masuk ke dalam api neraka Allah, maka minta ampun ya Allah, minta ampunkan dalam setiap dosa-dosa daripada hamba tersebut. Maka ketika kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kita, dengan tangisan kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu daripada pintu ampunan untuk kita sekalian. Terutama kita para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan yang dimuliakan Allah, yaitu apa? Bulan kelahirannya daripada orang yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang merayakan daripada Maulid ini, mungkin ada juga yang tidak merayakannya. Tapi yang paling baik daripada kita adalah yang mengambil hikmah daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun demi tahun kita lalui, umur demi umur kita makin bertambah. Sebentar lagi mungkin sejengkal dua jengkal kuburan sudah di depan mata kita. Tak kata yang bisa pastikan kita, oh si fulan ini yang meninggal duluan, yang rambutnya mohon maaf yang putih atau yang sudah tua meninggal, tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya dia orang yang meninggal duluan. Maka kita mempersiapkan diri kita untuk hari kematian kita. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, beliau mengatakan isti'dad yaumil rahil. Hendaklah kita bersiap-siap, Bapak hadirin ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siap untuk apa? Yaumil rahil, untuk menghadapi hari pembalasan kita. Setiap apapun yang kita lakukan, setiap lisan kita, setiap omongan kita, terutama setiap apapun yang kita ketik, lisan itu sekarang di dalam ketikan. Kalau dalam zaman menyinari Pak, Bu, ketikan ini lebih luar biasa ini sekarang ini. Memfitnah wong, gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dalam hadis ini mengatakan, beliau sampai memegang lidahnya bahwasanya kalian harus menjaga daripada lisan-lisan kalian. Yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, apakah kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya ketika kita tidak menjaga lisan kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya itu. Siapa orang yang di antara kita tidak menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan beliau di wajahnya duluan beserta seluruh mukanya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Palembang ini anak tahunya menyuke. Dibenyuke. Apa bahasa Indonesia anak tahu? Di ini ke. Masuk api neraka. Entak kau ibaratnya tadi. Minyak ke. Maka dari itu pentingnya kita di dalam keseharian kita, karena kita Pak Bu, keseharian kita pasti ada sosialisasi
Kita hidup sama-sama wong, sama-sama tetangga. Kadang kita ngomong kita baik, kadang ngomong kita jahat. Kadang kita bisa menjaga lisan kita, kadang-kadang lisan kita ni offside. Tidak macam dijaga lisan kita itu. Ngatai wong kita tak tahu kita langsung nyakiti hati wong. Maka dari itu kalau yang namanya dosa sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila hablum minan nas, hubungannya sama manusia, tidak cukup kita hanya minta ampun sama Allah, sujud ya Allah, astagfirullahaladzim min qaulin bila amalin, astagfirullah. Itu kalau kita bermaksiat atau kita berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat, kita minta ampun dengan taubatan nasuha, insyaallah diterima oleh Allah. Tetapi kalau yang dimaksud hablum minan nas, hubungan antara manusia, kita nyakiti hati wong, riba, ngomongin kejahatan wong, kejelekan wong, maka hati-hati. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali orang yang kita sakiti, orang yang kita benci, orang yang kita katoi. Maka kita harus meminta ampun, meminta maaf kepada mereka. Dari itu, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dijaga lidah kita, lisan kita daripada perbuatan yang buruk. Kemudian lanjut kepada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW memuji daripada pertanyaannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang pertanyaan bagaimana cara untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghindari daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa innahu la yasra' ala man yasrahullah. Tidaklah orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka ingin mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kita pengen dapat kemudahan adalah dengan mencapai daripada derajat tinggi, yaitu majelis taklim seperti ini. Menuntut atau mengambil daripada sedikit ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisul ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi itu tidak pernah mewarisi daripada harta kekayaan. Dari zaman Nabi Adam kita baca sejarahnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dak katik mereka para anbiya, para nabi, para rasul mewarisi harta kekayaan sama para penerusnya atau sama para anak-anaknya. Akan tetapi kata Nabi, walakin yuwarisul ilm. Akan tetapi mereka mewarisi sama itu sekalian daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode atau salah satu cara kita mendapatkan warisannya Nabi, warisannya Rasul, dengan hal seperti ini, dengan hal mengadakan majelis taklim. Karena banyak yang mengatakan, Ustaz atau tidak sempat lagi, kita ni banyak gawe dari siang ke sore, kesibukan masing-masing, ada gawe ada ini. Maka ketika yaumul hisab, ketika hari pembalasan, ketika ditanyakan kemana kau semasa hidup di dunia, tidak mendapatkan daripada ilmu yang Allah, kemana kau selama di dunia, tidak mempelajari daripada ilmu yang Allah, tetapi banyak wong-wong yang bisa mengajarkan ilmu. Padahal kadang-kadang di sebelah kita ada seorang alim, ada seorang kiai, dan bahkan di dalam rumah kita sendiri kadang-kadang ada orang yang bisa mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tidak ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kepada hadis tersebut, bahwasanya rahasianya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kita menyembah Allah, kita patuh daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah pernah kita mensekutukan Allah
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, ya. Kita kadang-kadang berkata macam ini, ya. Cukuplah kita mengerjakan kebaikan selama hidup di dunia ini. Tak perlu itu urusan solat, urusan ibadah, urusan pribadi. Solat sesegak. Ya. Itu urusan pribadi. Mengatakan hal yang itu sama dengan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya zubillah. Jadi kita katanya yang penting berbuat baik. Kita sama tetangga saling tolong, ya. Kita sama orang di sekitaran kita, sama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita berbuat baik terus, ada rezeki kita cukup. Itu sama dengan memperbuat baik itu cukup katanya. Salat dan ibadah yang lainnya tidak perlu dilakukan. Ada tak dengar kata ini? Ada. Mulut-mulut yang berkata seperti ini, salat tak penting. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika mereka mengatakan hal seperti itu, iman dan Islam mereka akan runtuh seketika. Seperti dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, as-salatu amududdin. Salat itu bagaikan tiang agama. Salat itu bagaikan jantung di dalam di dalam tubuh kita. Ibaratnya kalau kita seandainya tidak latih jantung, kalau seandainya kita hidup tanpa jantung, apakah kita bisa hidup? Maka seperti itulah ibaratnya salat tadi. Ketika kebaikan tidak dibarengi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan bahwasanya kebaikan kita akan sirna walaupun sebesar gunung Uhud. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik tetapi tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya. Para hadirin sekalian jemaah Masjid Al-Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimis shalah. Nah ini hendaklah kita menjaga daripada salat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu artinya jagalah salat 5 waktu kita. Jangan sampai salat kita ada yang bolong. Kita berbuat tidak baik, mungkin kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa orang yang buruk, orang yang tidak suci, Yang suci itu katanya wong yang ustaz, wong yang alim, atau wong yang jingaannya luar biasa. Kita ini bukan apa-apa, tapi jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat itu, karena sholat ini adalah suatu hal yang pertama kali ditanyakan ketika kita yaumil mahsyar. Bagaimana sholatmu? Bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maka dari itu para khotib di atas mimbar, di dalam sholat Jumat dan di dalam sholat yang lainnya pasti mewasiatkan sama kita sekalian untuk apa? Ittaqillah. Artinya apa? Bertakwa kepada Allah. Maksud daripada bertakwa kepada Allah itu apa? Imtisal awamirillah wa jitinabu nawahi. Mematuhi perintahnya Allah, termasuk apa? Melaksanakan sholat itu. Dijaga jangan sampai sholat kita menjadi sholat yang rusak, Termasuk apa? Bukan hanya meninggalkan sholat, termasuk ketika kita melalaikan yang namanya sholat kita, Pak. Ini azan Isya ini, Isya sudah masuk waktunya, sudah berkumandang, Bapak Widodo dan mengumandangkan di Masjid Al-Muslimun, ibaratnya, Kita mendengar daripada seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan daripada panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ngapo hati kita tidak tergerak untuk mendatangi daripada masjid-masjid tersebut, untuk mendatangi daripada tempat ibadah tersebut. Padahal yang manggil itu
yang menyerukan daripada itu jangan kita jenguk uangnya, tapi yang diserukan juga apa? Panggilan untuk menyembah daripada Rabbal Alamin, Tuhan daripada semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menunaikan daripada ibadah kita tepat pada waktunya, tidak kita kaget waktu Isya masih aja sampai subuh. Subuh baru kelar, kaget-kaget ngapa? Takut daripada ketika kita melalaikan salat kita, ya, termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadu billah. Kenapa? Karena kita melalaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula kita meremehkan, yaitu melalaikan pas masuk dekat-dekat waktu. Nah, habis baru kita laksanakan. Akhirnya kita mulai menganggap enteng daripada urusan sholat ini. Padahal sholat adalah urusan yang diutamakan di dalam agama Islam kita. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'tiz zakah, ya, membayar daripada zakat itu. Ya, Bapak hadirin, ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting juga. Ya, termasuk daripada kepentingan kita, jangan sampai kita tidak tahu, ya, kita punya harta, kita punya gawean, ya, yang ada dagangan, yang ada ini, ketika kita sudah sampai daripada nisabnya, ada hak daripada orang lain di situ, wajib bagi kita untuk mengeluarkan daripada zakat kita tersebut. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabatu minal haram fannaru aula bihi. Setiap segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak bayar zakat, otomatis yang kita makan adalah sesuatu yang haram. Ya, tidak bayar zakat. Semestinya kita bayar zakat, kita tidak tahu. Kita pura-pura, oh tidak ngerti Ustaz. Ya, makanya kita perlu belajar atau bertanya kepada orang-orang yang memahami daripada zakat tersebut. Ya. Setiap daging yang tumbuh dari segala sesuatu yang haram, makanan kita yang haram, pakaian kita yang haram, kata Nabi, wa mal basuharam wa uziya bil haram fakaifa yustajabulah. Bagaimana ketika kita makan sesuatu yang haram, makan yang haram, baju kita dari sesuatu yang haram, fannaru auladi, maka nar atau api neraka pantas bagi orang-orang tersebut. Bahkan Nabi mengatakan, ya, di dalam hadisnya, fakaifa yustajabulah, bagaimana Allah nak mengijabah daripada doa kita tersebut, ya. Doa kita kepada hambanya dan diijabah oleh Allah kalau seandainya kita memakan sesuatu hal yang haram atau dalam harta kita riba, ya. Perhatikan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan aso-aso, ya. Jangan kita ejak-ejak, ya, tutup telinga, tutup mata, bahwasanya yang kita lakukan selama di dunia, kita sholat terus, bagaimana tidak diterima oleh Allah doa kita karena memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.